Saya mulai dulu sambil menunggu yang lain. Oke, bisa lihat slide saya ya, teman-teman. Oke, Pak Tri. Ya, oke. Teman-teman bisa lihat slide saya, Mbak Eka? Bisa Ibu, sudah terlihat. Oke. Sip, terima kasih. Teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Untuk kita semua, senang sekali bisa bertemu kembali bersama teman-teman dalam acara yang diadakan oleh PSSDM, yang dimana ini adalah seri yang kedua, karena yang 2 minggu yang lalu kita bertemu dengan Pak Paul Petty untuk bicara tentang pemasar yang tangguh, penjualan yang tumbuh, dan hari ini kita bertemu dengan Pak Tri Warsono, yang dimana akan bicara tentang UMKM dan networking. Kemudian nanti 2 minggu lagi teman-teman stay dengan PSSDM dan Jamkrindo. Kita akan bertemu dengan Dr. Zahara di dalam topik SDM yang tepat, UMKM yang kuat. Ini adalah rangkaian dari seminar online series yang diadakan oleh PSSDM, bekerja sama dan didukung oleh PT Jamkrindo. Saya Kapri Anjaya senang sekali menjadi host pada pagi hari ini, sampai kira-kira jam 11.30 ke depan ya. Oke, nah sedikit tentang PSSDM supaya teman-teman tahu siapa itu di balik Pusat Studi Sumber Daya Manusia. 4 pendiri kami yang dimana ada Dr. Fahmi Idris, Profesor Dr. Mahmudin Yasin, Profesor Dr. Bejo Suyanto, dan almarhum Profesor Dr. Muklis Erludin. Ini adalah dosen-dosen kami dan teman-teman saya. Ini senang sekali karena setelah kami menyelesaikan doktorat S3 kami, kemudian kami membangun sebuah pusat studi yang dimana kami memiliki misi untuk mengaplikasikan ilmu yang kami miliki dan selalu mengembangkan SDM di Indonesia untuk siap menghadapi globalisasi. Jadi dalam perjalanannya banyak sekali program PSSDM yang diadakan oleh kami. Kami memiliki lembaga sertifikasi profesi yang di mana bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk humas, marketing, menjadi trainer, menjadi guru, ataupun menjadi kepala sekolah. Kami juga ada konsultan pengembangan manajemen pendidikan, konsultan manajemen UMKM, mengadakan lembaga training, coaching, penelitian, dan juga penerbitan buku. Nah, kami juga berkolaborasi dengan berbagai institusi, dan ini kami berkolaborasi dengan IC atau Association for International Minded School Educators Indonesia. IC ini adalah sebuah komunitas pendidik dan juga kelas kreatif yang dimana tiap 2 minggu sekali kami memberikan digital tools karena banyak sekali tools-tools yang kita butuhkan dalam dunia pendidikan. Ini setiap 2 minggu sekali kita adakan sejak tahun 2020. Nah, dalam penerbitannya pun kami juga bekerja sama. Buku terakhir kami kurikulum ngumpet yang dimana itu bicara tentang praktek sekolah internasional tapi juga merupakan tantangan untuk sekolah lokal. Ini adalah kami yang terbaru, dan mengingatkan lagi webinar ini gratis, tidak dipungut biaya, tapi jika teman-teman menginginkan e-sertifikat bisa menghubungi Ibu Eka dengan biaya Rp50.000. Teman-teman mohon mengisi absensi virtual yang ada di kolom chat, dan juga ada form feedback yang dimana dari feedback ini PSSDM akan terus maju dan membenahi dirinya. Dan teman-teman, ini yang paling menarik nih, kalau teman-teman ini kita latih untuk mencoba menulis apa yang didapatkan selama webinar ini, nulis di blognya, ataupun nulis di Facebooknya dan Instagramnya, dan mungkin nanti ada fotonya Pak Tri ya, oke, dan juga mungkin ada hashtagnya PSSDM. Hashtag Jamkrindo, hashtag UMKM Networking, dan hashtag Tri Warsono. Ini mudah-mudahan teman-teman akan kami kirimkan hadiah yang menarik dari sponsor kami. Nah, sudah nggak sabar kan siapa yang berbicara pada hari ini?
pagi ini, wah ini teman baik saya, Dr. Triwarsono. Ini kalau ketemu beliau ini, beliau sangat amat memotivasi saya sampai pasti habis ini saya langsung berpikir, apa ya yang nanti akan saya lakukan? Waduh, ini apa ya yang saya harus rubah, dan yang saya selalu ingat dengan beliau ini, saya harus berpikir positif. Nah, Dr. Triwarsono ini menyelesaikan gelar doktornya di bidang manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau bicara tentang SDM, wah ini pakarnya. Dan beliau ini juga terbukti mampu memberhasilkan SDM di berbagai bidang yang disenangi. Jadi tidak hanya dalam dunia pendidikan, tapi juga macam-macam. Beliau memiliki pengalaman 30 tahun di bidang pengembangan kualitas organisasi, manajemen, dan SDM. Jadi jangan tanya ya kalau mau mengubah budaya organisasi, ini beliau pakarnya. Beliau terus semangat belajar hingga memiliki banyak sertifikasi. Wah ya, ini pengesahan dari berbagai macam, termasuk dari instruktur utama situational leadership dari Ken Binkard, kemudian dari behavior analyst, ada human resources professional, ada professional assessor, dan DIS. Wah banyak banget ya. Dan juga dari NLP, wah ada hipnoterapis, NLP terapis, wah everything pokoknya. Beliau ini benar-benar kita beruntung sekali deh pada pagi hari ini dan mendengar bisa mendengar sharing dari Pak Tri. Nah, teman-teman, sekali lagi, mudah-mudahan 1 jam ke depan kita mendapat sesuatu dari bincang dengan Pak Tri, dan kemudian jika teman-teman nanti ada yang bertanya, silahkan menuliskan di kolom chat untuk pertanyaan-pertanyaan, atau kalau mau nanya langsung nanti boleh silakan raise hand. Sudah nggak sabar ya, saya udah nggak sabar dengerin Pak Tri. Yuk, saya akan matikan slide saya, dan kita akan minta Pak Tri untuk mulai. Monggo Pak Tri. Sebentar saya matikan slide saya. Nah, bentar, ini slide-nya terus matinya piye ini nih ya. Bentar, saya nih langsung nih bingung nih matiinnya nih. Nervous saya. Monggo Pak Tri. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua. Harusnya kita tuh bersantai, mau pergi kemana, wah tapi kalau sudah yang undang PSSDM tuh, wah pasti luar biasa. Dan hari ini sebetulnya, kenapa saya menentukan setelah ini apa yang paling penting ya untuk PSSDM ya? Kenapa milih judulnya networking? Salah satu alternatif dari marketing, karena saya belajar dari Bu Kapri. Coba perhatikan, bagaimana beliau pinter berbicara, pinter memberikan komentar-komentar, dan pinter untuk teknik vocaling yang itu pinter banget. Nah, itu salah satu yang membuat saya itu terinspirasi bagaimana saya memunculkan networking. Salah satu yang paling utama adalah karena Bu Kapri. Bagaimana Bu Kapri bisa sukses itu karena networking yang luar biasa. Cara ngomongnya, bahkan kalau ada Bu Kapri, itu kalau ada satu kumpulan di mana ada Bu Kapri, pasti kacau. Pasti, udah deh. Udah, kacau tuh dalam arti positif gitu loh ya. Jadi, wow. Dan di situ pasti di mana ada Bu Kapri, itu kayak ada magnet gitu loh. Misalnya ada undangan, di situ ada Bu Kapri-nya, wah pasti semuanya hadir. Nah, disitulah saya terinspirasi untuk membuat satu judul namanya networking. Nah, di dalam dunia bisnis, semua aja bisnis apapun nggak lepas dari networking saat ini, terutama karena masalah pandemi atau masalah-masalah yang lain ke depannya, persaingan yang luar biasa, itu networking. Jadi kita harus berkolaborasi, berkoneksi dengan orang-orang yang mampu mengembangkan bisnis kita. Kita ngomong bisnis ya, UMKM. Saya pelaku UMKM juga di sini. Jadi saya betul-betul lama saya mempertimbangkan, akhirnya saya putusin networking penting banget. Karena saya mengamati bagaimana selama saya berteman dengan Bu Kapri itu, wow, luar biasa. Dan saya bisa berhasil mengembangkan diri seperti ini juga karena Bu Kapri. Gitu. Nggak ada pelajaran yang paling dahsyat yang bisa saya dapat karena dari Bu Kapri. Itu salah satu pertimbangan saya.
Gitu. Jadi saya mau sharing intinya dari pelajaran saya mengamati Bu Kapri adalah hari ini saya akan presentasikan gitu. Oke, baik. Jadi saya mohon share screen. Monggo. Ya. Baik. Jadi temanya adalah networking sebagai salah satu alternatif marketing untuk UMKM. Jadi banyak UMKM yang sedang berdiri dan juga banyak yang statusnya itu nunggu orang lewat, dalam tanda petik, menunggu orang lewat. Yang penting sudah ada, kemudian bannernya sudah ada di mana-mana, kemudian sosial media sudah dimasukin semua, berbentuk flyer, berbentuk pokoknya digital digital picture dan seterusnya. Nah, dan itu semuanya ada di sana. Kemudian kenapa juga ternyata jenis-jenis iklan misalnya gini. Nah, ada spanduk di jalan, ada billboard, ada iklan di media sosial, ada iklan di media elektronik, ada iklan di media cetak, banyak sekali. Tetapi tidak bisa mengalahkan iklan yang didapat atau muncul dari ucapan seseorang. Contoh, sekarang saya nggak mau menampilkan merek ya, tetapi kita bolehlah bicara merek. Siapa yang nggak kenal Bear Brand? Oke, pasti kenal Bear Brand ya. Nah, selama ini mungkin billboardnya sedikit sekali, iklan di media sosial sedikit sekali, spanduk di jalanan sedikit sekali, nggak ada yang kenal, bahkan kalah dengan iklan rokok, iklan ini dan seterusnya yang sebetulnya tidak terekspos dengan nyata, tapi besar-besaran. Tapi beberapa hari yang lalu ada fenomena bagaimana Bear Brand langsung booming. Karena apa? Bukan karena iklan. Teman-teman, orang itu sudah enak dengan iklan di jalan. Nah, itu aja deh. Karena apa? Karena iklan di jalan itu kebenarannya pasti dikurangi 40%. Dah, misalnya kita lihat 100%, benarnya itu kurangi 40% deh. Gitu. Itu dia. Jadi kadang-kadang apa benar gitu loh ya. Karena sudah sering terbohongi, bukan dibohongi ya. Sudah sering terbohongi dengan iklan-iklan yang bermunculan banyak sekali, tetapi kenyataannya apa yang kita dapatkan itu adalah tidak sesuai dengan apa yang diiklankan. Sama dengan orang lamar gitu ya, lamar kerjaan zaman dulu, ini zaman dulu, kalau sekarang enggak. Zaman dulu di kantor kami itu bertumpuk surat lamaran. Fotonya itu wow, luar biasa. Pertama kali sebelum saya pengalaman menjadi seorang interviewer atau bagian seleksi dari surat-surat yang masuk, saya selalu terhipnotis dengan foto-foto yang luar biasa. Tapi begitu jam terbang saya meninggi, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa foto yang datang itu kalau pengen tahu realnya dikurangi 40%. Nah, itu aja deh. Jadi karena apa? Karena pengaruh cahaya di foto, pengaruh makeup yang begitu sophisticated dan seterusnya. Nah, pada saat interview langsung tatap muka, baru ketahuan di situ tanpa makeup misalnya, atau makeupnya tipis, tidak sesuai di foto. Jadi foto, kita lihat foto mengimajinasikan sesuatu yang 100%, tapi begitu kita melihat ke sana, itu kita kurang dari segitu. Karena apa? Karena art gitu ya. Kita nggak nyalain art, tidak, karena art itu merupakan satu seni tersendiri yang untuk memunculkan sesuatu yang membuat orang terkesan. That's okay gitu loh ya, that's okay. Tetapi itu fakta gitu kan. Nah, jadi kembali lagi ke spanduk billboard itu orang sudah mulai itu lagi dan seterusnya. Kadang-kadang kita terhipnotis dengan itu. Tetapi Bear Brand di satu waktu tertentu kemarin sempat booming dan habis di semua toko Bear Brand-nya. Gara-gara apa? Gara-gara ada orang yang nyeletuk, gila, aku kena COVID, minum Bear Brand langsung sembuh. Wah, udah habis deh itu.
gitu loh. Langsung semuanya rebutan. Semua pada lari ke toko-toko yang menjual bear brand dan habis sampai kehabisan. Akhirnya pada saat itu perusahaan bear brand mendirikan billboard supaya tidak kehilangan momen. Tetapi billboardnya nggak berani mengatakan bahwa ini loh obat COVID gitu, nggak berani gitu, karena memang itu hanya komentar dari seseorang dan membuat merek itu menjadi booming. Nah, itu dia. Jadi komentar-komentar kayak seperti Bu Kapri tadi yang membuat booming PSSDM bagus banget gitu loh ya. Jadi seperti itu. Padahal di PSSDM billboardnya tidak seperti itu, tapi Bu Kapri mencoba memberikan testimoni, komentar dan seterusnya. Nah, itu dia. Saya belajar dari situ sehingga saya menganalisanya, wah Bu Kapri ini cocok banget untuk saya jadikan sumber inspirasi lah gitu. Oke, jadi sekali lagi kenapa saya mengangkat networking, karena kekuatan dari networking itu akan bisa kita kita gunakan untuk mengembangkan usaha kita. Jangan sampai kita usaha itu hanya menunggu orang lewat. Jadi dia mudah-mudahan ada yang datang gitu, enggak. Tetap harus ada usaha namanya marketing strateginya. Enggak perlu muluk-muluk dulu deh gitu. Nah, ini hanya alternatif saja. Alternatif yang lain masih banyak lagi. Jadi pagi ini saya hanya menyoroti khusus marketing yang dari ucapan kita atau bagaimana memanfaatkan teman-teman sahabat kita, bagaimana caranya kita masuk di dunia mereka dan seterusnya. Jadi prinsip-prinsip apa yang digunakan dan seterusnya nanti kita akan mencoba membahasnya ini. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini di dalam konsep networking itu akan muncul tantangan-tantangan yang luar biasa dari dalam diri kita sendiri. Oke, dari dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang kita orang pemalu, padahal kita harus masuk ke dalam satu lingkungan. Pemalu, nggak pede, nggak yakin, dan seterusnya. Tetapi kalau kita hanya berada di situ saja, saya yakin bahwa kita nggak akan bisa berkembang, gitu loh ya. Jadi berubah atau tertinggal begini maksudnya. Nah, ada satu satu ungkapan ya, yang sebetulnya ungkapan ini tidak seperti itu, tetapi banyak yang menggunakan ini untuk pedoman hidup. Yang intinya adalah ya udah gini-gini aja toh juga akan tetap seperti ini gitu loh ya. Nah, if you keep doing the same things, you will keep getting the same result. Ada orang yang menggunakan kata-kata ini hanya untuk malas untuk berubah. Karena berubah itu adalah pasti ada yang menarik supaya tidak mau berubah gitu loh. Karena berubah itu penuh tantangan. Dalam diri kita kalau mau berubah itu pasti tidak nyaman, tak jamin tidak nyaman, pasti, udah deh, nggak mungkin nyaman gitu. Jadi padahal kita harus berubah. Yang tadinya kita hanya menunggu orang lewat, tapi harus kita aktif masuk nyemplung ke dunia WA group, ketemu banyak orang, padahal itu bukan aku banget deh gitu loh ya. Aku kan orangnya introvert dan seterusnya. Bagaimana mengatasi itu semuanya? Jadi banyak orang yang bersembunyi di balik kata-kata ini. If you keep doing the same things, you will keep getting the same result. Jadi jadi nggak usah ngapa-ngapain deh, gini aja juga pasti ini menuntut kita untuk tetap dapat apa adanya. Tapi apakah ini masih relevan? Tidak. Kalau kita masuk ke dunia UMKM atau bisnis apapun, yang ada ini. Kita itu penuh persaingan. If you keep doing the same thing in the same way, you will lose, you will get lost, atau you will die. Itu sudah pasti, udah. Gitu loh. Pasti. Udah. Jadi kita harus menggunakan ini, jangan yang tadi, gitu. Nah, that's fakta, ya. Banyak sekali sekarang bisnis atau usaha besar-besar yang di depan mata kita itu sudah bisa menunjukkan hal tersebut. Jadi memang kita harus change, harus selalu change.
memang ada tantangan tersendiri di dalam diri kita, bahwa diri kita pasti akan menarik, nggak usah change lah, itu repot, itu nggak nyaman, itu pasti seperti itu, ya, itu pasti, ya. Bahkan merubah seperti ini, yang tadinya ibu jari kita di atas yang sebelah kanan dirubah menjadi sebelah kiri yang di atas, itu pun nggak nyaman sama sekali. Jadi change itu tidak nyaman bagi diri kita sendiri, tetapi untuk hidup, untuk bisa kita mempertahankan hidup, bahkan meningkatkan kualitas hidup, kita harus change. Jadi pedomannya sekarang mau lose, get lost, or die, or business, ya maksudnya itu ya kita harus change gitu loh. Kalau enggak ya ketidaknyamanan kita akan melihat bahwa usaha kita itu ya gitu-gitu saja gitu loh maksudnya. Ya, jadi sekali lagi janganlah menggunakan apa namanya peribahasa atau ungkapan ini dengan makna yang salah seperti ini, ya, gitu. Jadi gunakanlah apa ungkapan yang memang ya sekarang seperti ini namanya persaingan. Semua handphone, mobil itu semua bersaing. Jadi kalau misalnya hari ini merek handphone yang paling terkenal itu sekarang sedang jaya-jayanya, mungkin bulan depan sudah nggak jaya lagi karena tetangga sudah bikin yang baru, yang lebih canggih lagi, terus seperti itu. Nah, kita harus seperti itu kalau memang kita mau masuk ke dalam dunia usaha atau UMKM, gitu kan? Oke. Nah, jadi yang saya tekankan khusus untuk pembicaraan hari ini adalah membangun dan memperluas jaringan kenalan lewat kenalan langsung atau bisa juga lewat kenalan terdekat, ya. Kekuatan testimoni. Jadi seperti tadi Bear Brand itu hanya kekuatan komentar 1-2 orang menyebar cepat sekali momennya. Nah, bagaimana kita bisa apa ya berusaha untuk menggunakan konsep itu dalam memperluas atau memperbesar usaha kita, gitu ya. Oke, syarat utama, baik. Syarat utama produk atau jasa kita memiliki kualitas terbaik, harus, ya. Nah, seperti fenomena Bear Brand waktu itu ya, ini fenomena ya. Saya bukan iklan Bear Brand, nggak gitu loh ya. Saya juga nggak ada kenalan dengan Bear Brand, cuma fenomenanya yang saya ambil. Ya, Bear Brand apa sih? Ada yang apa utama yang apa kualitas yang paling top? Enggak ya, dari dulu gitu aja. Cuman pada momen tertentu Bear Brand dikasih apa ya, dikasih kualitas oleh seseorang bahwa itu bisa menghambat penyakit COVID yang ada di dalam diri kita. Langsung tersebar waktu itu gitu loh ya. Dan cepat sekali habis di mana-mana. Jadi di dalam benak dari customer atau publik, kalau kita mau muncul dengan produk, harus produknya terbaik. Harus terbaik. Dan harus kita desain dengan prinsip APM ya. Kalau dulu ada ATM, saya menggunakan APM, amati, pelajari dan modifikasi gitu. Jadi amati, pelajari dan modifikasi. Jadi kalau misalnya kita mau bikin satu produk, misalnya saja saya mau bikin produk sate ayam misalnya ya. Nah, karena saya jualan sate ayam juga, maka saya mencoba mempelajari mana sih sate ayam yang paling disukai di satu lokasi atau wilayah yang terkenal banget. Oke, saya nggak mau ngomong brand itu karena itu pesaing saya. Ada satu sate ayam yang pasti begitu orang nyebut brand itu, gila enak banget itu. Oke. Berarti saya harus memunculkan produk yang memang sama dengan kompetitor saya, bahkan bisa melebihi kompetitor saya. Akhirnya saya menemukan itu. Dan saya bisa langsung jejerin deh, yuk sama-sama makan sate ayam saya sama dia. Dah, silahkan komentarnya seperti apa. Menurut beberapa komentar yang masuk adalah, luar biasa ini. Kok ada bumbu yang sesuatu spesial nih, ini nggak ada di tempat lain. Nah, disitulah saya berharap bahwa orang itu setelah saya kasih sampel atau apapun, saya minta
testimoninya itu akan tersebar. Gitu. Produk saya yang kedua adalah bakso. Nah, bakso saya itu spesial sekali karena memang saya melakukan APM terhadap satu bakso terkenal. Oke. Beberapa orang sudah memberikan testimoni, bahkan ada yang saya kenal maupun tidak saya kenal. Begitu ada yang ngomong begitu, langsung saya deketin. Bu, terima kasih ya Bu ya, karena Ibu mengucapkan seperti itu, maka saya gratisin deh baksonya. Gitu. Enggak, Mbak, bener ini. Waduh, saya sampai beberapa kali saya kesini sama rasanya, enak banget. Nah, ini dia calon untuk menjadi network saya untuk bisa saya berkolaborasi gitu ya. Beda kalau misalnya bakso saya papan pakai spanduk gede sekali, dijamin enak, itu orang juga halah, itu kan namanya iklan gitu ya, semuanya kecap nggak ada nomor 5, pasti semuanya kecap nomor 1 gitu loh, dan seterusnya. Tapi kalau yang ngomong adalah orang yang bahkan tidak kenal saya dan dia langsung ngomong, itu saya tangkep gitu. Nah, jadi syaratnya kalau kita mau memunculkan produk harus yang terbaik gitu. Jangan sampai asal bikin produk yang penting kekuatan testimoni, tertipu mereka nanti gitu kan. Nah, itu. Dan customer itu memberikan penilaian itu karena perbandingan dari yang pernah dialami atau dirasakan atau dicicipin atau dimakan. Itu pasti. Jadi misalnya saya bawa sate ayam itu ke Papua sana dan orang itu belum pernah makan sate ayam tertentu lah, yang penting yang ada-ada ya, mereka pasti level standarnya enak, terenak, ternikmat ya mereka seperti itu gitu kan. Tetapi kalau orang-orang yang di kota, mereka standarnya enak pasti tinggi sekali. Karena apa? Mereka sudah merasakan produk-produk dari sate ayam yang paling enak karena hasil dari istilahnya hasil dari kompetisi dari sate ayam terenak. Mereka kompetisi terus, automatically standar rasa enaknya dari customer itu juga ikut naik. Begitu kita kasih yang biasa, mereka pasti alah kayak gitu rasanya aja kok. Ngapain? Nah, itu harus nggak bisa ditawar. Networking itu nanti misinya hanya mau menyampaikan bahwa produk kita benar-benar yang berkualitas melalui ucapan atau testimoni orang lain, apalagi misalnya orang lain itu orang yang terkenal. Misalnya gitu ya. Nah, kebetulan beberapa artis sempat merasakan sih di tempat saya gitu. Nah, ini testimoni ini sudah gitu kan. Ini testimoni, saya ngomong seperti itu. Ya, gitu beberapa artis top itu masuk ke tempat saya waktu itu gitu kan. Nah, kayak gini-gini, ini modelnya Bukapri, makanya saya ambil contoh dari Bukapri, pintar banget. Nah, ini kita masukkan. Di buku mungkin nggak ada gitu kan. Nah, katanya Bukapri sebentar lagi mau bikin buku itu, maka kita tunggu gitu kan. Nah, jadi jadi itu pembandingan, semua masing-masing pembandingan gitu kan. Jadi teman-teman harus kualitas dari produk kita harus bisa masuk ke dalam top of mind-nya para customer kita atau publik gitu ya. Top of mind itu misalnya kita nyebut air mineral itu yang apa dalam pikiran kita langsung satu merek tertentu, berarti itu top of mind ya gitu. Good. Jadi, nah tadi saya sebutin bahwa networking yang saya bahas di sini adalah networking yang kita memanfaatkan kenalan terdekat atau sosial media dan seterusnya. Tapi ada tantangan dalam diri kita yang menolak untuk berubah, ya, atau menolak untuk melangkah, memasuki langkah baru misalnya. Itu pasti ada penolakan, itu pasti nggak mungkin nggak, gitu kan? Nah, selama di dalam diri kita tidak ada self dialogue atau ucapan-ucapan yang mendorong alasan kita untuk berubah, ya nggak berubah. Gitu loh ya, nggak akan berubah. Jadi harus ada alasan dorongan untuk berubah gitu. Kalau enggak, tak jamin nggak akan berubah karena memang itulah prinsip atau kondisi alam kita bahwa tanpa ada dorongan, alasan kuat pasti
mindset kita, tubuh kita memilih untuk tidak berubah. Itu pasti, gitu ya. Nah, ada komentarnya, nggak ada manfaatnya buat saya, buang-buang waktu dan energi. Nah, kalau sudah begini, berarti tidak melihat keharusan atau tuntutan untuk berubah. Itu pasti, ya. Loh kan saya kan introvert, nggak bisa untuk kayak Bu Kapri, gitu loh ya, nggak bisa. Teman-teman, saya 100% introvert, ya. Nah, saya adalah tipe melankolis sekali. Kalau ada di satu ruangan ngomong, ngobrol, ya Bu Kapri tahu sendiri, saya banyak diemnya. Nah, di situ pasti yang ngoceh itu banyak sekali Bu Kaprinya. Dalam satu meeting besar gitu, pasti saya milih yang diem. Kalau nggak ditanyain ya nggak akan ngomong gitu. Itu ciri khasnya. Tetapi itu bukan hambatan saya untuk bisa bernetworking. Karena apa? Itu bisa dilatih gitu kan. Itu bisa dilatih. Tapi kalau kita membenarkan bahwa introvert memang harus diem, sudah repot, nggak bisa kemana-mana. Enggak gitu. Banyak tokoh-tokoh introvert, banyak sekali orang sukses yang introvert yang bisa keluar dari introvertnya dan membuat sukses dalam usahanya, banyak sekali gitu ya. Barack Obama aja itu introvert, sudah banyak psikologis yang ternyata menemukan beliau itu introvert gitu. Kekuatannya ada di dalam istrinya, bagaimana istrinya mendorong supaya itu muncul. Nah, oke, jadi anak saya aja membuat speech barusan aja, The Power of Introvert. Loh, luar biasa kan? Jadi justru introvert itu banyak kekuatannya. Yuk munculkan gitu kan. Loh, saya kok bisa seperti ini? Ya, sini acting, oke? Saya acting, pengen jadi seperti Bu Kapri, otomatis saya belajar gimana sih caranya. Pertama kali pasti nggak nyaman gitu kan. Tapi lama-lama ini jadi kebiasaan. Habis ini ya diem lagi, balik lagi ke semula. Tapi begitu di momen di mana saya harus mengeluarkan acting saya, akan saya keluarkan. Nah, ini sekarang sedang acting gitu kan. Nah, terus banyak yang berikutnya banyak yang berpedoman kalau mau masuk ke dalam networking tadi itu, berteman atau masuk ke dalam sosial media untuk berbicara di sana, selalu ngomongnya, apa sih untungnya bagi saya? Kalau kita langsung ngomong seperti itu, nggak akan bisa kita mulai nyemplung-nyemplung. Kita harus berpedoman, kalau saya mau menyemplung di satu komunitas, satu perkumpulan, harus kita berpikiran pertama kali, apa kalau saya hadir, apa yang bisa memberikan manfaat buat lingkungan itu. Itu dulu deh. Kenapa? Mereka pasti akan menerima kita kalau ada manfaatnya. Udah itu aja. Itu salah satu sudah hukum alam. Orang tidak akan menerima kita kalau kagak ada manfaatnya. Nah, apapun deh, gitu. Jadi kita harus betul-betul memahami siapa diri kita, apa yang bisa saya kembangkan dalam diri kita untuk diberikan manfaat. Manfaat itu bisa solusi, bukan masalah finansial, enggak. Solusi, ide-idenya, kemudian keterlibatan nyata kita di lingkungan itu dan seterusnya. Jadi harus ada manfaatnya, gitu. Ada. Nah, manfaat yang bisa kita berikan kalau itu sama dengan lingkungan yang akan kita masukin pasti akan menyenangkan sekali, gitu loh. Nah, di PSSDM kita semuanya saling memberikan manfaat, gitu ya. Saling memberikan manfaat dan kebetulan di PSSDM itu semuanya hobinya ngomong, udah itu aja deh. Hobinya ngomong. Ya persis kayak Bu Kapri tadi itu. Pinter banget dah gitu. Jadi cocok banget di situ. Nggak ada introvert pasti akan jadi ekstrovert pada saat momen-momen tertentu gitu loh ya. Karena kebiasaan. Nah, saya bisa memunculkan ekstrovert saya ini karena jam terbang gitu kan. Nah, tapi ya tadi itu kalau bukan di momennya ya pasti saya balik lagi ke habitat saya yaitu introvert gitu loh ya. Nah, jadi untuk tahap awalnya jangan kita bicara untung rugi. Bagi kita loh ya, bagi kita. Tapi justru kita harus memberi dulu. Harus memberi dulu. Baru kita, udah deh pokoknya memberi dulu supaya orang tertarik dengan apa yang kita berikan. Dan berikan yang terbaik gitu. Nah,
Bu Kapri minta saya ngomong di sini, pasti saya akan berikan terbaik, nggak jangan abal-abal, gitu, ya. Saya nggak peduli ngomong apa nanti itu, nggak, pokoknya saya akan berikan terbaik, gitu. Oke, kita harus terkoneksi, prinsip memberi dan menerima harus. Jangan mikirnya nanti aku dapat apa dan semuanya mikirnya dapat apa. Yo nggak dapat apa-apa selama kita memberi, gitu ya. Jadi ini adalah hambatan-hambatan dalam kita bernetworking, dalam kita mau masuk ke dalam satu lingkungan, dalam kita mau masuk ke dalam satu WA group misalnya, ya. Jadi jangan langsung bisa masuk WA group langsung tiba-tiba beriklan. Teman-teman, saya punya produk bagus nih. Ya, orang pasti langsung berpikir, aduh, iklan lagi, iklan lagi. Kita tuh pusing kalau sudah masuk ke dalam satu WA group isinya iklan doang. Wah, udah males deh. Karena itu forwardan dari mana-mana. Waduh, males banget saya. Gitu loh ya. Kecuali nanti ada yang ngomong begini, gila rugi banget teman-teman kalau nggak ikut ini. Wah, ini saya sudah ikut dan wah, luar biasa kontennya. Gitu loh. Bagus banget, rugi deh kalau nggak ikut. Nah, yang ngomong begitu, nggak ada hubungannya dengan iklan, sudah saya pasti ikut, gitu loh ya. Tapi kalau hanya iklan saja, malas banget, gitu ya. Malas banget, gitu. Oke. Jadi, contoh saat ada resepsi pertemuan, kita cenderung menyendiri. Nah, itu dia. Datang ke pertemuan cenderung diem, gitu. Sayang banget. Orang bisnis, UMKM, melihat orang lain itu peluang, gitu. Peluang. Gitu, peluang bukan harus dia yang membeli, bukan, tetapi siapa tahu dia kenal banyak orang, itu toh. Sekarang ini kalau kita mau sukses, kita harus pegang UUD, Mas ya. Apa itu UUD? Ujung-ujungnya data, udah itu toh. Dah, ujung-ujungnya data, baru nanti ujung-ujungnya duit, gitu loh. Sekarang itu adalah orang berkompetisi mengumpulkan data. Data itu adalah mengenai data siapa yang bisa dihubungi, kenalan, dan seterusnya. Semuanya seperti itu. Itulah namanya networking, ya jejaring. Jadi jejaring kita luas, begitu ada produk kita, nggak perlu kita pakai iklan, pakai testimoni, gitu loh ya. Testimoninya itu yang penting. Ya, ucapan atau apa namanya testimoni dari Bear Brand, walaupun itu belum pernah diselidiki atau dianalisa, tapi itu sudah terlanjur masuk ke dalam masyarakat waktu itu loh ya. Nah, cuma saya sekarang lihat Bear Brand banyak sekali di toko-toko, nggak habis-habis tuh. Saya nggak tahu, saya nggak mau menganalisa itu ya, karena itu adalah strategi marketing mereka. Cuma fenomena waktu itu saja, gitu ya. Gitu. Kemudian waktu dulu ya, pernah juga ya orang membeli anthurium, ya, jenis tanaman yang begitu hebohnya sehingga harganya bisa jutaan. Saya udah dalam hati aja, masa sih kayak namanya tanaman kok sampai jutaan, itu kan bisa dibudidayakan, suatu saat pasti akan turun, bener kan? Habis itu turun gitu kan. Karena supply dan demand-nya sudah banyak supply-nya, demand-nya semakin sedikit. Ya, oke. Nah, coba banyak kenalan dan akan banyak peluang muncul. Jadi intinya adalah di balik seseorang sebetulnya itu ada data. Nah, kumpulin data itu. Data itu nama, kenalan, alamat email, WA group dan seterusnya. Semua orang yang jalan di depan kita itu sebetulnya di dalam mindset-nya tuh nyimpen data. Ada database gitu. Bongkar itu gitu. Nah, jadi caranya bongkar ya entar dulu deh gitu loh ya. Habis ini pasti Bu Kapri bikin seminar bagaimana membongkar database orang di sekitar kita. Wah, itu saya mau ikut itu, pasti itu. Dah, saya tunggu itu pasti. Gitu. Oke. Jadi sekali lagi semua bahkan teman-teman yang hadir di sini sekitar 40 orang ini itu pasti banyak data yang ada di dalam mindset Anda, pasti. Nah, kenalan-kenalannya dan seterusnya, siapa tahu ternyata ada kenalan yang membutuhkan sate ayam karena ada satu resepsi atau apa perkumpulan. Nah, di situ akan muncul peluang untuk saya mengajukan sate ayam terenak yang ada di Jakarta. Ayo silahkan mau nyoba sate saya. Wah, udah deh gitu. Iklan. Nah, itu baru iklan gitu. Iklan.
Mau bakso, ayo. Mau diskon, ayo. Udah deh, yuk. Khusus yang hadir hari ini, saya kasih diskon deh. Nah, itu bahasa iklan. Tapi itu benar, bukan sekedar saya menyampaikan bahasa. Khusus yang hadir hari ini, saya kasih diskon deh. Yuk, gitu. Mau 20%, mau 30%, ayo. Yang penting ngomong sama saya dulu bahwa saya peserta PSSDM loh, Pak. Pasti saya akan telepon orang saya, tolong kasih. Nah, gitu. Apalagi kalau partai besar, ayo mau diskon, ayo. Nah, itu baru iklan gitu. Tapi teknik membungkusnya kan ada sesuatu tersendiri kan, khusus yang ikut seminar hari ini. Wah, dah pokoknya nggak rugi deh ikut PSSDM. Nah, itu bahasa iklan. Dari mana saya bisa? Karena Bukapri gitu loh. Oke. Jadi strategi dan cara memancing pembicaraan. Nah, ini dia. Banyak orang bertanya, apalagi itu orang introvert. Gitu loh ya. Bingung dia mau ngomong apa Pak, kalau saya begitu ketemu orang, saya kan banyak diemnya dan selama ini saya banyak mendengar saja kok, gampang banget. Masing-masing orang itu pasti punya dunia kecil, mindset. Di dalam mindsetnya itu pasti itu yang terbenar, terhebat, termenyenangkan buat dia, pasti. Begitu kita ngomong mengenai dunia kecil dia yang ada di mindset, pasti seneng deh, gitu loh ya. Gitu. Jadi misalnya ngomong sama Bukapri kan profesional konsultan untuk mengembangkan sekolah internasional. Begitu saya ajak ngomong masalah itu, pasti dia seneng banget sampai lupa waktu. Tapi kalau suruh ngomong masalah masak bakso yang terenak, nggak akan suka. Nah, itu sama saya itu gitu loh. Jadi masing-masing orang yang lewat itu pasti memiliki dunia kecil yang kalau kita ajak ngomong masalah itu pasti seneng banget. Nah, itu dia caranya memulainya. Gini biasanya saya. Malam Pak, apa kabar? Waduh, hari ini macet ya Pak ya di sana. Iya. Waduh, Pak kegiatannya misalnya ya, setelah itu basa-basi baru. Sibuk apa Pak hari-hari ini? Nah, itu kunci merupakan saya membongkar apa isi dari mindset-nya itu. Enggak ada, saya cuma tiap hari olahraga. Olahraga, Pak? Iya. Olahraga apa, Pak? Futsal. Waduh. Wah, ini dia. Nggak sembarang orang yang bisa main futsal, Pak. Padahal saya nggak suka futsal. I hate sport, gitu loh ya. Saya paling nggak suka olahraga. Tapi kan saya harus menyambut futsal dia untuk menjadi topik yang saya harus tertarik. Nah, itu sudah pasti. Dan selanjutnya deh, gitu loh. Itu ada pelajaran yang nanti yang saya tahu Bukapri bisa nyampein. Gimana caranya untuk memancing satu ide bicara baru dikembangkan lagi, gitu kan. Nah, jadi strategi cara memancing pembicaraan terutama di awal itu ada, itu penting banget dan itu selalu diresahkan oleh banyak orang terutama introvert. Dah, itu aja. Ya. Munculkan energi positif walaupun saat tidak ketemu orang. Banyak orang yang datang itu sudah mengambil memasang wajah atau aura yang tidak mau diajak ngomong. Itu udah kelihatan kok gitu. Wah, ini model-modelnya udah nggak mau diajak ngomong gitu ya. Karena memang datang dengan memasang aura yang tidak nyaman untuk dideketin gitu kan. Nah, itu udah repot. Walaupun nggak ada orang, munculkan aura senang berada di situ. Gitu ya. Pasti enak, nyaman. Munculin. Gitu. Ya nggak usah ketawa sendiri ya, kalau ketawa sendiri udah lain, itu udah kebablasan gitu loh ya. Tapi munculin aura itu berada di satu lokasi, maka semua nanti akan dekat dengan orang dan orang pasti akan senang diajak bicara. Selamat siang Mas, boleh saya duduk di sini? Gitu. Karena auranya dari awal sudah nyaman gitu kan. Gitu. Oh ya silakan gitu. Pasti gitu. Gitu. Jadi bawalah aura, misalnya kita tatap muka ya. Ini tatap muka dan online ya. Kalau online kan nggak kelihatan, tapi online nanti pasti akan ada caranya muncul. Jadi auranya harus aura yang nyaman. Sekali lagi tujuan kita adalah mengambil database yang ada di mindset-nya orang yang di sekitar situ. Itu sasaran kita, bukan sekedar berhenti di building rapport atau membangun pertemanan, bukan. Ujung-ujungnya sekali lagi cari database untuk networking. Nah, ini dia. Networking. Sekali lagi networking penting banget gitu. Oke. Kemudian nanti tadi mencari influencer atau komentar dari teman-teman tadi itu penting banget itu, ya. Oke, jadi itu nanti akan kita munculkan.
Nah, jadi sekarang ini zamannya berkolaborasi dan berkoneksi. Kalau kita hidup menyendiri, ya nggak akan bisa ngapa-ngapain sekarang ini. Karena kita pasti kalah dengan orang-orang yang sudah berkoneksi, memiliki pembicaraan mengenai kualitas yang mengenai barang yang produk kita. Itu banyak sekali, ya. Oke. Jadi pertemanan, awas prinsipnya give and take, berikan dulu. Jadi pada saat kita bertemu orang, tujuannya adalah mengambil data UUD tadi itu dari mindset orang, itu berikan dulu, yaitu memberikan apa? Memberikan komplimen, membicarakan masalah. Itu sudah, karena banyak orang yang pasti inginnya didengarkan, pasti. Tetapi kita inginnya mendengarkan, itu jarang itu, ya. Dan orang yang saya ajak bicara pasti senang, karena dia pasti akan bercerita mengenai dunianya, dunia kecilnya yang ada di mindset itu. Oke. Nah, kemudian evaluasi, misalnya kita masuk komunitas, kira-kira apa yang kita bisa kasih kontribusi bernilai tinggi ya, gitu. Nah, jadi misalnya gini, beberapa waktu yang lalu ada komunitas motor gede, ya Moge, masuk ke dalam resto saya. Nah, apa yang bisa saya berikan di situ? Yaitu suasana. Saya hanya bisa memberikan suasana dan harga khusus deh buat mereka, gitu kan? Harga yang sangat khusus sehingga mereka senang, suasana nyaman, bisa teriak sana sini, bisa ngobrol dan seterusnya, ya. Nah, itu bisa. Jadi itu yang kita berikan. Makanan pasti terenak dan harganya murah, yang penting itu kan karena mereka ingin berlama-lama, ya. Oke. Dan itu jadi apa yang bisa kita kasih berikan kontribusi bernilai tinggi. Kemudian atau siapa yang bisa kita gandeng di sana. Nah, misalnya kita ketemu orang atau di dalam satu lingkungan pertemuan, maka mungkin di sana ada orang-orang yang menjadi sosok yang sebetulnya kita tahu bahwa data networking-nya tuh besar sekali di situ. Misalnya pejabat, misalnya orang-orang yang memang sudah menjadi public figure, itu pasti datanya luar biasa, gitu ya. Data dari orang yang mengenal dia, bahkan dia mengenal orang lain, itu sangat luar biasa. Oke, jadi sekali lagi, kalau kita mau bernetworking, yang pertama adalah UUD, ujung-ujungnya data dulu deh, gitu. Cari data yang lewat di sekitar kita, itu banyak sekali. Oke. Nah, banyak orang yang memiliki pola pikir pesimis dulu yang tadi itu. Nggak akan maju-maju deh. Orang yang hebat itu pasti punya pola pikir yang optimis. Nah, pola pikir pesimis itu gambarannya seperti apa? Seperti ini. Nah, landasannya itu begini. Kenapa sih kalau ada orang sukses, itu kok tetap di garis yang sukses? Gitu loh ya. Di garis atas batas ada sukses, ada belum sukses. Tapi kalau sukses adanya di sini terus gitu ya. Nah, kalau orang gagal di sini terus, gimana caranya mindah daripada mindset kegagalan menjadi mindset yang keberhasilan. Nah, ternyata begini gambarannya. Mindset pesimis itu gini loh maksudnya. Misalnya kita sudah mendengar uraian dari PSSDM, terus ingin melangkah sesuai dengan saran-saran yang barusan kita dapat di webinar. Tapi pada saat ingin melangkah, ini mulai dari sini ya, nih ingin mulai melangkah, keyakinannya minimal, dikit banget. Pasti gagal lagi nanti kayak dulu, dan seterusnya kayak gitu. Kalau sudah awalnya itu watt energinya itu hanya 5 watt, ya melangkahnya ya energinya ya 5 watt gitu loh ya. Tindakan dan tenaga dan keseriusannya pasti ya hanya 5 watt gitu kan kekuatannya. Dan potensi berhasilnya pasti juga hanya 5 watt keberhasilannya karena sudah dibayang-bayangin tadi itu keyakinannya minimal, keyakinan untuk berhasil minimal. Ya tetap akan 5 watt, tak jamin itu gitu loh ya. Nah, dan hasilnya pasti minimal. Dan begitu hasil minimal, semakin yakin bahwa aku nggak bisa. Nah, udah itu aja. Dan itu menyangkut semua bidang akhirnya. Intinya adalah
diri sendiri akan sulit untuk memulai sesuatu yang baru. Karena selalu begitu mau melangkah, apapun itu pasti dimulai dari keyakinan minimal. Nah, itu dulu. Kalau sudah keyakinan minimal, usaha apapun juga akan minimal. Jadi pola pikirnya minimalis. Sehingga mindset-nya mindset pesimis gitu. Karena diawali dengan itu. Itu menjadi pola hidup di bidang apapun. Gitu loh ya. Di bidang apapun pasti itu, gitu loh ya. Jadi semakin yakin bahwa saya tidak bisa nih di bawah ini. Ya. Terus cari pembenaran, enggak kok bener, udah bener bahwa saya nggak bisa. Nah, bener kok nggak bisa itu gimana itu? Ya, repot kan gitu. Oke. Nah, kebalikannya pola pikir optimis. Memulai sesuatu dengan keyakinan kuat banget. Yes, pokoknya aku mau nih. Karena apa? Karena ada self dialogue yang memunculkan alasan harus berhasil. Gitu, oke? Nah, kalau sudah mulainya dengan word-nya 80 sampai 100, ya tindakannya pasti 80 sampai 100 karena alasannya kuat sekali. Yang penting dari alasan kok. Kenapa harus berhasil? Itu aja deh. Selama nggak ada alasan, self dialogue-nya nggak ada, ya nggak bisa. Gitu. Keyakinan kuat tadi itu karena alasan. Gitu kan? Nah, terus potensi keberhasilannya besar sekali karena memang keinginannya harus sukses sehingga dia berusaha belajar dari tempat-tempat lain, dari sumber-sumber lain dan seterusnya. Dan hasilnya ya pasti maksimal. Kalau nggak maksimal dia akan membuat maksimal itu dengan berbagai cara gitu ya. Nah, seperti saya harus sukses seperti Bu Kapri ya saya harus belajar banyak sekali baca buku. Habis dia baca buku, setelah baca buku habis ya buku tak kasih orang lain. Biarkan orang lain itu juga bisa berbuat hal yang sama seperti saya gitu kan. Baru semakin yakin, yes ternyata saya bisa ya gitu. Nah, muncullah mindset optimis ini. Ini optimis keliru nih ya. Nanti saya perbaiki ya sebelum saya kirim kalau memang ada yang membutuhkan slide ini gitu. Slide yang sangat sederhana, nggak banyak bunga-bunganya. Ini lingkaran optimis, oke? Optimis. Copy paste-nya salah gitu dah. Oke. Jadi itu lingkaran di sini. Bagi saya lingkarannya sudah optimis ya. Yakin bisa menghasilkan apa namanya menu-menu yang unggulan sangat yakin udah dan pasti apa namanya komentar-komentarnya yang positif. Mulai dari situ kalau saya mau berbuat sesuatu itu pasti bisa memberikan yang terbaik. Hari ini pun saya akan berikan yang terbaik buat yang hadir hari ini. Ya, bukan hanya mendapatkan diskon sate dan bakso, tapi juga mendapatkan pelajaran yang terbaik. Loh, enak banget toh. PSSDM itu memang kurang apa sih? Pembicaranya hebat-hebat kayak Pak Esa, Pak Paul, Bu Kapri, Bu Zahara. Wow, itu sudah guru-guru saya semua itu. Menginspirasi saya untuk bisa memberikan yang terbaik. Gitu ya. Nah, dari lingkaran yang setiap hari seperti ini, kemudian saya menyimpulkan bahwa saya itu memang orang yang mudah berhasil, gitu loh ya. Itu dia. Ya, karena setiap saya berhasil, pernah gagal pernah gitu, pernah, tapi membuat saya merasa tidak nyaman dan akan segera memperbaiki kegagalan saya. Ya, contoh. Sebelum saya menghasilkan kan namanya konteksnya UMKM ya saya contohnya sederhana aja. Sebelum saya menghasilkan bakso, kemudian batagor, kemudian sate, kemudian sop iga, itu semuanya the best sebelum ke sana pasti melewati tahap yang orang tidak suka pasti. Kemudian saya justru malah semakin geram, masa sih nggak bisa. Orang lain bisa, masa gua nggak bisa melebihi. Oh, terus cari caranya. Akhirnya dapatlah standar resipi, ya istilahnya itu orang-orang kitchen ya, standar resipi. Karena kalau kita memasak lebih dari 50 porsi dalam sekali masak, harus ada standar resipi. Kalau enggak, kacau gitu kan. Nah, oke. Baik, jadi seperti itu. Jadi kita harus memiliki, kalau mau berubah, harus memiliki mindset optimis, bukan pesimis ya. Ini salah ya, maaf. Oke. Good. Nah, jadi kita ini sebetulnya sama ya. Yang membedakan hanya mindset. Ini mindset itu yang membedakan
saya dengan yang teman-teman yang 40 hadir di sini ini, yang membedakan hanya mindset. Mindset itu apa? Sederhana banget mindset itu. Itu hanya persepsi terhadap sesuatu, gitu loh ya. Persepsi enaknya bakso itu seperti apa, itu yang membedakan kita, gitu. Mungkin yang dipersepsikan customer saya mengatakan enak, teman-teman nggak enak karena teman-teman mengalami atau pernah merasakan baksonya Wonogiri misalnya. Ya monggo, nggak masalah, karena masing-masing punya persepsi yang berbeda. Masalah apapun, anything, pasti berbeda. Itulah yang membuat kita berbeda. Nah, dan perbedaan mindset itu akan terlihat dari perilaku. Nah, kalau misalnya ada tantangan untuk berubah, habis ini misalnya, habis webinar ini, pasti reaksinya beda-beda. Yang membedakan itu adalah karena mindset, gitu loh ya. Mau tidak mau, benar tidak benar, gitu loh ya. Ragu-ragu, tidak ragu-ragu, itu semuanya adalah mindset, gitu. Karena apa? Karena pengalaman masa lalu. Nah, untuk bisa kita berhasil, lihatlah ke depan, lihat orang-orang yang sudah berhasil. Oh, berarti mindset-nya harus laras. Nah, ini dia, keselarasan mindset dan hasil prestasi yang diinginkan. Kalau mindset terhadap diri sendiri saja tidak yakin, lingkaran mindset-nya itu masih lingkaran yang pesimis, ya nggak akan bisa, tak jamin itu. Ya. Bagaimana terhadap peluang? Ada yang bilang peluang menakutkan. Bagi saya peluang adalah menyenangkan sekali. Sampai sekarang masih banyak sekali peluang di depan kita. Ya. Terhadap pengembangan diri banyak orang yang, aduh, pengembangan diri nggak ada uang. Enggak, banyak yang gratis. Lah ini PSSDM banyak gratisnya. Karena memang kita punya misi bagaimana memintarkan SDM Indonesia. Nah, dengan potensi yang ada di kami-kami ini, gitu kan. Nah, gitu. Terus bagaimana dengan orang lain? Banyak mindset-nya mengatakan orang lain itu menakutkan atau nanti bisa membuat saya malu dan seterusnya. Enggak. Bagi saya, orang lain itu membawa data. Itu aja deh. Yaitu apa? Database mengenai networking. Pasti deh kenalannya. Siapapun, jangan dipilih-pilih orang lah. Orang dari level bawah sampai yang tertinggi, semua pasti ada datanya di sini. Itu yang harus kita ambil. Itu yang harus kita apa ya, kita cari dan kita ambil dan kita gunakan untuk mengembangkan itu semuanya. Oke. Jadi sekali lagi itu. Jadilah kebiasaan kalau ada perilaku, bayangan saya adalah peri ucap dan peri sikap. Ini kebiasaan maksudnya. Perilaku, kebiasaan bertindak dan seterusnya, kebiasaan berucap dan kebiasaan bersikap. Nah, jadi kadang-kadang bersikap itu adalah begitu nggak ada kita di tempat tertentu yang di situ banyak orang, aura kita sudah memunculkan aura yang tidak boleh dideketin orang. Udah repot itu, gitu loh ya. Aura kita harus aura yang monggo, deketin aku, gitu loh ya. I'm ready untuk diajak bicara. Nah, kalau udah begitu orang pasti seneng kalau dideketin kita. Atau ada orang yang kita lihat auranya tidak suka dideketin orang, kita nanti berpikir, itu pasti bikin orang bete itu, males gitu loh. Nah, enggak, di situ pasti ada kok peluang-peluangnya di balik. Itulah networking, gitu kan. Networking mengambil data dari mindset orang. Oke, UUD. Nah, membangun kedekatan itu prinsipnya adalah begini tadi itu saya akan berbagi fakta ya, fakta gitu. Manusia suka kesamaan dengan dirinya. Ini yang tantangan bagi saya. Saya belum mampu seperti Pak Paul yang bisa berbicara dengan berbagai macam logat. Nah, orang itu paling senang kalau logatnya sama dengan logatnya dia. Nah, itu dia. Teman-teman pasti ngelihat logat saya kok medok banget gitu loh ya. Itulah saya masih belajar dari Pak Paul, dari Pak Esa. Luar biasa mereka bisa memainkan logat-logat berbeda-beda. Ketemu orang Sunda, logatnya munculin deh logat Sundanya. Mereka pasti senang gitu loh ya. Nah, jadi banyak orang yang pasti Anda juga senang logatnya, misalnya ada milenial, logatnya orang milenial, anak milenial, wah itu luar biasa gitu kan. Jadi gunakan kemampuan kita untuk menyesuaikan supaya mereka terasa bahwa kita sama nih gitu loh ya. Kita sama, hobinya seperti apa dan seterusnya.
Manusia suka kemiripan, suara, bahasa tubuh, dan seterusnya. Ya, gitu. Manusia suka yang memahami dirinya. Dan manusia suka orang yang berenergi positif, sekali lagi. Memancarkan energi yang ingin bertemu dengan orang lain. Itu dia. Jadi bukan energi yang negatif, yang sudah pasang perisai, nggak boleh deketin gua, gitu loh ya. Nah, itu repot kalau udah begitu, gitu kan. Itulah prinsip networking, gitu. Dan dalam networking kita harus jangan langsung berjualan, terutama dengan di WA Group. Berikan, misalnya WA Group sedang bicara masalah futsal, lantas kita mungkin ada buku yang khusus mengenai futsal misalnya. Pak kita, bagus banget di sini. Aku ada bukunya loh, sederhana banget. Yang denger-denger ini dipakai panduan orang-orang top terkenal. Mau nggak tak kasih? Gratis deh, kasih aja udah. Kasih dulu, padahal ujung-ujungnya nanti mau jualan bakso gitu loh ya, kasih aja gitu loh ya. Nah habis, oh ya dari mana? Oh ya aku udah kenalan, mau nggak yuk kenalan, kita ketemu di sana. Nanti orang saya ini akan menjelaskan mengenai ini. Udah deh, pokoknya orangnya enak banget, yuk ketemu di sana. Kita ambil networknya. Kamu kenal siapa tuh? Oh, di sini enak dan seterusnya. Jadi memang harus ada strategi networking ya. Kita tidak bisa bentuk networking yang lainnya seperti misalnya MLM atau reseller, enggak. Kita networking pertemanan di situ, ya pertemanan di situ yang ditekankan hari ini. Oke, Bu Kapri masih ada berapa menit lagi? Oke, itu. Kemudian hindari ucapan. 25 menit lagi. Ya, mulai kan? Nih, mulai kan? Oh, kita mulai jam 10. Nah, hindari ucapan perendahan. Bahkan mengkritik orang lain, jangan. Oke, misalnya dia memancing mengkritik orang lain, nggak usah, jangan. Karena suatu saat pasti dia akan mendapatkan kesan, wah orang ini suka ngasih komentar yang nggak enak, enggak. Biarkan dia kalau mau mengkritik kita cuma gitu ya, iya gitu. Gitu. Kalau menurut Anda gimana? Saya nggak banyak informasi mengenai itu gitu. Pokoknya janganlah terbawa untuk ucapan perendahan, apalagi merendahkan yang kita ajak bicara, gitu ya. Ambil inisiatif menjadi dekat, ya. Jadi seolah-olah udah akrab, gitu ya. Jangan sampai kita yang minta dideketin, gitu. Banyak orang yang introvert itu mintanya dideketin. Gitu. Ambil yang menjadi dekat langsung. Lakukan interaksi seolah dekat emosi. Oh iya, bagus banget ya. Ternyata kita itu satu spesies ya, gitu ya. Ada suka futsal dan saya suka juga mengenai berita dari futsal. Ternyata kita tuh nggak beda amat sih. Nah, itu udah deket itu gitu loh ya. Kita punya hobi yang sama ya gitu. Anda suka nyanyi, aku juga suka nyanyi gitu kan. Ya gitu. Cuma Anda di blues, saya di rock misalnya dan seterusnya. Lakukan interaksi seolah dekat emosi sudah tadi. Dengarkan apa yang penting bagi dia. Setiap kita bicara sama orang, dengarkan. Dia sedang melakukan proyek apa, atau sedang mendalami apa, atau sedang memikirkan apa untuk kedepannya. Itu kita ambil, jadikan topik pembicaraan, tapi kita harus siap bahwa kita memberikan ide-ide yang luar biasa. Maka dari itu, sebagai seorang yang ingin bernetworking, pengetahuan kita harus luas, gitu loh ya. Baca itu namanya media online dan seterusnya. Baca berita-berita sampai yang info selebritis itu, saya selalu tahu itu apa yang terjadi hari ini dan seterusnya, isu-isu apa itu tahu. Jadi sampai kemarin saya sedang networking. Ih, gila Pak, itu tahu semua. Ya, itu kan memang sudah viral, Pak. Masa nggak tahu gitu loh. Padahal nggak begitu viral juga sih, gitu loh ya. Oke. Nah, jadi kembangkan pembicaraan hal yang penting tadi itu. Pasti orang itu senang. Habis itu sambil di tengah-tengahnya, oh iya, loh, Bapak kenalannya siapa aja sih? Aku kok penasaran nih. Wah, dia langsung kemarin tuh waktu itu ada satu orang kenalannya, nih, kenalan saya jenderal-jenderal semua nih. Wah, semua ngucapin ke saya nih, ini. Wah, gila ini. Berarti bisa dong Pak saya kenalin sama Pak itu, saya nggak mau nyebut di sini. Kapan Pak Tri mau? Yuk, saya kenalin. Langsung saya dapat, gila nih. Ini network-nya luar biasa. Nah, tinggal tunggu aja kapan dia punya misalnya acara penting, misalnya, Pak,
kasih tahu dong nanti kapan dia ada penting, misalnya ulang tahun atau apa gitu. Mungkin saya bisa ketemu sama ajudannya atau apa dan seterusnya lah, gampang banget itu. Nah itu dia data-data itu yang kita kumpulin UUD ya, gitu. Oke. Nah setiap kita mau bicara apapun pembicaraannya itu bungkuslah dengan, karena saya menggunakan yang ada di Google, what's in it for me, ya. Apa untungnya bagi saya, tapi sayanya saya pendengar semua yang ingin bicara dengan kita pasti tanpa sadar mereka ngomong dalam hati mereka adalah what's in it for me. Apa untungnya lu ngomong ini buat saya? Itu gunakan itu. Apakah harus ngomong masalah kebutuhan dia? Enggak. Misalnya ngomong sate, maka saya harus menggali dulu kehidupan dia baru. Oh gitu. Jadi sebulan sekali ada pengajian tuh di tempat Bapak. Pak, udah deh. Kalau ada pengajian, sateku pas membuat pengajian itu menjadi menyenangkan, menjadi nyaman. Oke, udah deh, khusus untuk Bapak tak kasih 50% deh. Loh kan enak. Jadi pengajiannya yang diambil, baru kita bungkus buat Senate for Me-nya. Benar Pak? Iya. Udah, sekarang gini aja deh. Tak beliin yang terkenal sekarang yang ada di situ. Nih, terkenal nih. Tak beliin. Tak bawain punyaku. Nyoh. Gitu loh ya. Dah, makan, besok kasih tahu saya hasilnya. Jangan ada saya, nanti itu subjektif. Nah, sampai kayak gitu loh. Hanya untuk membutuhkan satu komentar, satu penilaian yang objektif, tak beliin gitu loh ya. Baru dia gila ini beda nih Pak. Nah itu dia Pak. Bedanya di mana Pak? Gini. Boleh nggak komentar Bapak itu Bapak sampaikan di WA grup ini? Nah, jadi itulah networking gitu loh ya. Nah, orang suka pesan untuk mencapai tujuan tadi itu. Nah, orang suka pesan untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya sakit kayak tadi Bear Brand. Seneng banget. Pas ada COVID-nya khawatir ada Bear Brand. Dan Bear Brand-nya sebenarnya bukan untuk itu. Tetapi yang komentar, ada satu orang komentar muncul. Wah, langsung booming. Oke, ada pertanyaan. Bu, itu dulu Bu. Siap, oke. Keren banget ya, selalu ya kalau mendengarkan Pak Tri itu kita selalu merasa dari dari harus percaya diri itu adalah hal yang saya yakini kita harus bisa kalau mau memiliki banyak network itu harus percaya diri. Tidak peduli kita introvert atau extrovert ya, yang penting kalau udah pede itu rasanya kita akan bisa membangun network gitu ya. Oke teman-teman silahkan jika ada yang ingin bertanya, monggo bisa diketik atau di chat. Atau kalau tidak, mungkin siapa yang mau bercerita tentang pernah mungkin mau network ternyata aku kok kepetok ini terus akhirnya males ya gitu ya, patah semangat. Mungkin ada yang mau sharing pengalaman, silahkan. Nih kalau nggak ada nih saya curiga nih, ini sebetulnya pada dengerin atau pada hanya kameranya saja nih. Ya, oke, Pak Tri, kalau memang belum ada yang tanya, saya juga cuma pengen tanya Pak Tri. Jadi kalau misalnya kita kalau saya bilang mungkin saya orangnya percaya diri, tapi kadang-kadang terlalu percaya diri. Itu gimana caranya ya Pak Tri? Saya tadi itu bahkan akhirnya karena terlalu percaya diri orang jadi kadang-kadang anggapnya sombong ya Pak ya. Itu mungkin apa ada yang harus dirubah gitu atau gimana Pak Tri? Oke. Kalau sudah yang tanya Bu Kapri ini kelasnya kelas kayak ujian disertasi gitu loh ya, berat banget gitu loh ya, tapi saya harus menjawab semaksimal mungkin gitu. Oke, enggak, orang kalau belum kenal Bu Kapri pasti masih bertanya, ini siapa sih ini kok begini sih gitu, itu pasti karena setelah kenal ya
semua pada ya kalau nggak ada Bukapri ya sepi gitu. Memang dari sononya begitu. Hanya Bukapri itu orangnya gini, saya gambarin ya teman-teman ya. Jadi kalau ada Bukapri langsung ke sana kemari dan membuat suasana menyenangkan. Nah, kalau misalnya memang Bukapri ingin bernetworking, pasti harus fokus bahwa dari rumah aku harus membawa data teman-teman baru, dan teman-teman baru itu nanti sudah ada sebetulnya database yang ada di mindset-nya itu udah dapat sekali. Nah, nanti bisa dilanjut dengan misalnya ber-WA Japrian untuk mendapatkan network itu. Nah, seperti itu. Jadi apa yang ditampilkan oleh Bukapri itu sesuatu yang natural sekali. Memang dari lahir Bukapri itu sudah sanguinis, kuat banget, dan sanguinisnya tinggi sekali. Itu istilahnya DISC. Sanguinis itu adalah koleris, sanguinis, flegmatik, melankolis. Nah, saya melankolis, Bukapri sanguinis. Nah, jadi ya udah dari sananya, biarin aja gitu loh ya. Toh suatu saat pasti kalau ada orang yang belum kenal pasti akan bertanya, dan ujungnya yang kenal, oh gitu toh gitu loh ya. Memang makhluknya seperti itu gitu. Tapi misalnya teman-teman ada yang seperti Bukapri, ingat membawa satu misi yang kuat sekali dalam networking, yaitu mengambil database dari mindset sekeliling itu. Itu pasti akan besar sekali. Gitu loh, Bu. Keren. Oke, saya aja merasa selalu belajar terus ya. Kalau dengar Pak Tri itu saya merasa ada sesuatu yang baru dan saya terus belajar. Ini senangnya saya di PSSDM tuh gitu ya. Nah, tadi Pak Tri bicara tentang saya terus itu di luar skenario loh ya sebetulnya. Jadi jadi Karena saya teman-teman diserang. Ini ada pertanyaan nih sepertinya dari Pak Esa nih ya. Saya coba bacakan. Pak Tri, kalau untuk orang melankolis, flegmatis, bagaimana cara memulai networking-nya, Pak? Mungkin ada tips dan triknya, Pak Tri. Nih. Bagus banget. Jadi bagi yang teman-teman introvert, kita ngomong introvert aja dulu deh. Bagaimana untuk mendekati calon untuk kita galinya, kita gandeng yang ekstrovert gitu loh ya. Jadi misalnya saya mau ketemu dengan pejabat-pejabat yang saya nggak pede, maka saya ngomong sama Bu Kapri awalnya, Bu, aku pengen Ibu kenal sama dia, tujuannya gini. Aku nguntit ya nanti ke sana ya. Aku boleh nggak ngekri Ibu nanti di sana. Sehingga tapi jangan dikenalin yang terlalu heboh, aku malu gitu loh ya. Yang penting tahu di sana dan saya kan sebetulnya ini. Nah, nanti pasti ujung-ujungnya Bu Kapri, Bapak itu ada hadir seseorang sahabat saya, dia tuh diem-diem membawa solusi loh, gitu loh ya. Jadi misalnya ada acara gini, udah deh, aku udah merasakan produknya kok, udah luar biasa pokoknya kayak gitu. Jadi bagi yang introvert, tolong bonceng sama yang ekstrovert gitu loh. Jangan atas menyendiri, wah babak belur itu untuk awalnya gitu kan. Tapi nanti setelah tahu, baru oh cuma gitu tuh kayak Bu Kapri. Oke deh aku mau acting. Nah gitu. Gitu loh. Bu. Nice. Oke, moga-moga membantu ya Pak Esa. Jadi ini makanya tadi mungkin Pak Tri mengingatkan bahwa kita itu harus berkolaborasi, ya. Jadi ini zamannya tidak bisa berdiri sendiri. Berkolaborasilah dengan teman-teman untuk bisa sukses lebih baik ya, untuk menjadi yang lebih baik. Oke, pertanyaan yang bagus Pak Esa. Monggo yang lain kalau memang mau bertanya. Oke, kita masih ada waktu beberapa saat. Oke, ini teman-teman di sini mungkin mau tanya kalau bagaimana memulai networking kalau mau disuruh jualan, mungkin gitu ya. Oke, networking kok suruh jualan ya? Waduh, networking suruh jualan gimana ya? Monggo kalau memang tidak ada, Pak Pol, Pak yang lain, kalau memang tidak ada, mungkin saya minta Pak Tri mungkin kata-kata terakhir sebelum kita tutup, silakan. Teman-teman, zamannya networking. Perhatikan ini belum ada di buku manapun. Setiap orang yang lewat itu membawa data. Data itu bisa berguna sekali untuk kita menjadi berkembang. Dan galilah data itu.
Si webinar ini baru sedikit sekali mengungkap bagaimana cara membongkar data itu. Tapi minimal kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Justru data yang lewat itu perlu kita ambil dan kita utilize menjadi saluran untuk menyalurkan komentar-komentar yang positif mengenai produk kita, UMKM. Dan jangan kita terbatasi dengan introvert kita, ketakutan kita. Yuk, kita sama-sama orang yang ekstrovert, kita ngomong dulu sebelum kita bersama-sama dengan dia. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Tri, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu di hari Sabtu belajar bersama PSSDM. Kami berharap apa yang kita dapat hari ini bisa digunakan untuk untuk UMKM-nya atau untuk memulai bisnisnya, dan kita mungkin perlu mulai sekarang membangun network. Nah, sebelum saya tutup, saya minta teman-teman untuk menyalakan videonya supaya bisa saya abadikan biar difoto dengan Mbak Eka. Oke. Nah, nanti setelah itu teman-teman bisa undur diri. Silakan Mbak Eka. Ya, baik. Bu Putri, sebentar. Oh, baru ada yang menyalakan kamera, sebentar, Bu. Ya, silakan dibuka dulu kameranya biar kita melihat wajah-wajah yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Ya, silakan. Ya, baik. Ada dua Adik-adik mahasiswaku mana nih? Belum ada yang buka videonya. Wah, baru pada buka nih, Pak. Jelas, Komti? Ini adik-adik mahasiswa malu bertanya sesat di jalan loh ya. Oke, silakan. Ya, baik, Bu. Saya akan foto halaman pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Ya, sudah Bu Patri, silahkan. Oke, terima kasih Bu Eka. Pak Tri, sekali lagi terima kasih banyak atas sharingnya hari ini, luar biasa. Dan teman-teman, terima kasih sudah bersama PSSDM. Dan kami akan tunggu teman-teman 2 minggu lagi dalam acara masih sama dengan seri yang sama. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa join lagi jam 10 pagi 2 minggu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapri Anjaya undur diri. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Tri, terima kasih semua Pak Esa, Pak Pol, terima kasih. Ya.